Pelarangan penjualan minyak goreng curah juga terkait perlindungan konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak atas informasi produk yang bisa didapat bila minyak tersebut dalam bentuk kemasan. Dari sisi kandungan, minyak curah masih diragukan kualitas dan sumbernya, sehingga sebagai konsumen, masyarakat perlu berhati-hati dan bijak menggunakannya. Sebab yang kita tahu bahwa minyak itu rusak tidak bisa dilihat hanya dari kondisi fisik. Barangkali awam mengatakan, loh minyaknya tuh masih jernih, warnanya kuning kok. Ya minyaknya tidak berbau tengik, ontar dulu. Tetapi Anda tidak bisa melihat bahwa susunan kimia, senyawa minyaknya sudah berubah. Nah itu yang menyebabkan kenapa minyak curah menjadi berbahaya. Halo, selamat datang. Perkenalkan, aku Lois, akan menjadi teman kamu selama beberapa waktu ke depan. Melalui video ini, kita akan membahas salah satu persoalan yang sedang dihadapi di Indonesia. Jika kamu sadari, beberapa tahun ke belakang, Indonesia banyak sekali melakukan ekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara. Akan tetapi, apabila kita lihat distribusi yang terjadi di dalam negeri, khususnya di pasar tradisional, masih ditemukan produk-produk minyak goreng yang terjual secara eceran dan tidak memiliki label kemasan. Minyak yang kerap kali disimpan dalam jerigen ini tentunya tidak bisa kita jamin tingkat keamanannya. Berbeda halnya dengan minyak goreng kemasan premium yang telah lolos standar BPOM dan memiliki proses penyimpanan yang lebih terkontrol. Sayangnya, beberapa golongan masyarakat, seperti para pedagang kaki lima, masih memilih untuk menggunakan minyak goreng curah untuk bisa memperkecil modal dalam usaha yang ia tekuni. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk dapat mengetahui bagaimana kualitas minyak goreng curah yang dijual di pasar tradisional. Dari beberapa karakteristik yang disajikan oleh BPOM, akan diambil dua karakteristik yang dijadikan sebagai parameter uji keamanan dalam proyek penelitian metabolomik ini. Kedua karakteristik tersebut meliputi kandungan senyawa asam lemak bebas dan kandungan senyawa asam lemak total. Untuk bisa memastikan kualitas lebih lanjut, telah dirancang suatu penelitian berjudul Analisis Profil Senyawa Asam Lemak dalam Minyak Goreng Kelapa Sawit Curah. Terdapat beberapa tujuan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian dilakukan untuk menganalisis profil senyawa free fatty acid dan total fatty acid sebagai salah satu penentu kualitas produk minyak goreng kelapa sawit curah yang diperjualbelikan di pasar tradisional Bandung. Kedua, untuk menguji dan membandingkan kualitas minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, dan minyak kelapa sawit mentah berdasarkan standar BPOM dengan menghitung kuantitas kadar FFA dan melihat profil senyawa TFA. Berdasarkan tujuan tersebut, diberikan hipotesis bahwa kandungan FFA dalam minyak goreng kelapa sawit curah bernilai mendekati atau lebih dari 0,1%, dan profil TFA masih menunjukkan perbedaan dengan standar profil TFA menurut BPOM. Minyak goreng curah memiliki kandungan FFA yang cukup tinggi, mendekati atau lebih dari 0,1% akibat proses penyimpanan yang tidak terkontrol. Minyak goreng kemasan mengandung FFA kurang dari 0,1% dan kandungan TFA telah sesuai dengan standar BPOM. Minyak kelapa sawit mentah atau CPO memiliki FFA bernilai jauh lebih besar dari 0,1% karena minyak ini belum melewati proses pengolahan. Rancangan penelitian. Adapun rancangan penelitian ini terbagi menjadi 4 tahapan utama. Di antaranya yaitu pemilihan sampel,
penentuan asam lemak total, penentuan asam lemak bebas, dan pembacaan hasil analisis GCMS. Pemilihan sampel. Sampel yang digunakan dalam analisis berikut terdiri dari 3 jenis sampel. Pertama, minyak goreng curah yang dapat kita temukan di pasar tradisional. Kedua, minyak goreng kemasan premium, yaitu produk minyak goreng bermerek yang dapat kita jumpai di supermarket atau swalayan, di mana minyak goreng ini dijadikan sebagai kontrol negatif. Artinya, produk minyak ini telah lulus pengawasan BPOM sehingga kadar FFA yang terkandung sudah bernilai kurang dari 0,1%. Dan profil senyawa TFA yang terkandung di dalam minyak ini sudah terbukti keamanannya. Ketiga, akan digunakan pula sampel berupa minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil untuk dijadikan sebagai kontrol positif. Crude palm oil dikatakan kontrol positif karena merupakan bahan mentah yang belum melewati tahap pengolahan lebih lanjut. Dalam kata lain, keberadaan dari senyawa FFA dan TFA dalam minyak kelapa sawit mentah masih sangat berlimpah. Berikutnya, kita akan mengulik lebih detail pada proses penentuan kadar asam lemak total untuk masing-masing sampel. Berkaca pada penelitian yang telah dilakukan oleh Vincenzini bersama teman-teman yang pada tahun 2021, dilakukan pengamatan terhadap jenis-jenis senyawa asam lemak total dengan melakukan saponifikasi dan esterifikasi sampel oleh penambahan reagen heksana, untuk kemudian diikuti dengan tahap pengenceran berseri hingga diperoleh larutan 10%. Larutan sampel tersebut kemudian akan diinjeksikan ke dalam kromatografi. Adapun kromatografi yang digunakan adalah kromatografi gas, sehingga alat ini akan bertugas dalam memisahkan molekul-molekul dalam larutan berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam. Sesuai dengan namanya, fase gerak yang dimaksud adalah fase gas, sedangkan fase diam merujuk kepada molekul-molekul berwujud cair. Kromatografi gas ini akan terhubung dengan suatu mesin bernama spektrometri massa yang dikontrol oleh suatu komputer untuk mengecek keberadaan senyawa-senyawa. Dalam hal ini, semua jenis senyawa asam lemak akan terdeteksi melalui hasil analisis GCMS yang terlampir pada layar komputer. Adapun data diperoleh dalam bentuk grafik. Penentuan asam lemak bebas. Setelah kita mengecek profil senyawa asam lemak total, kemudian kita akan lanjut pada proses penentuan asam lemak bebas dalam ketiga sampel. Secara garis besar, prinsip metode yang dilakukan pada tahap ini masih serupa dengan langkah-langkah yang dilakukan pada penentuan asam lemak total. Perbedaannya terletak pada penggunaan reagen yang terlibat dalam proses saponifikasi dan esterifikasi. Berikut adalah detail pengerjaan untuk menentukan senyawa asam lemak bebas. Ketiga sampel, baik minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, maupun minyak kelapa sawit mentah, akan direaksikan dengan larutan NaOH 10% untuk menetralkan senyawa asam yang terkandung. Sebanyak 5 ml larutan NaOH ditambahkan ke dalam sampel pada suhu ruang dan dilanjutkan dengan homogenisasi menggunakan vortex. Selanjutnya, larutan sampel akan disentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 10 menit untuk memisahkan busa yang terbentuk. Lalu diambil fase padatnya saja. Untuk memperoleh FFA dalam wujud garam, ditambahkan reagen berupa heksana sebanyak 3 ml, di vortex dan disentrifugasi selama 10 menit. Kemudian, fase yang terbentuk pada bagian permukaan diambil dan dikeringkan dengan aliran gas nitrogen pada alat konsentrator sampel. Dengan begitu, telah didapati senyawa free fatty acid salt dalam bentuk supernatan. Tahap berikutnya dilakukan esterifikasi dengan penambahan 3 ml boron trifluorida yang dilarutkan dalam metanol ke dalam masing-masing sampel. Rendam sampel tersebut dalam water bath dan panaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 menit. Kemudian, segera dinginkan oleh aliran air. Lalu tambahkan 6 ml heksana, vortex kembali, dan dilanjutkan dengan penambahan 0,2 gram natrium sulfat ke dalam larutan. Di vortex, dan akhirnya sampel pun siap untuk dianalisis ke dalam mesin GCMS. GCMS. Peralatan GCMS yang digunakan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut.
Selama pemakaiannya, temperatur oven diatur sebesar 100 derajat Celcius untuk 1 menit pertama, lalu meningkat sebanyak 5 derajat Celcius per menit hingga dicapai 195 derajat Celcius. Selanjutnya, laju perubahan akan meningkat sebesar 2 derajat Celcius hingga mencapai 200 derajat Celcius selama 13 menit. Perkiraan biaya. Berikut dilampirkan daftar bahan dan alat yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian, beserta harga untuk masing-masing bahan dan alat tersebut. Perlu dicatat bahwa biaya yang ditampilkan dalam tabel ini masih bisa berubah sewaktu-waktu apabila peralatan telah tersedia dan bisa dipinjam di laboratorium. Sekian penjelasan tentang proyek penelitian metal Bolombeng ini. Terima kasih telah menonton.